Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Bu Rizky akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Nah, lanjutan yang kemarin ya. Kalau kemarin kan ciri kebahasaan. Sekarang ke strukturnya. Langsung saja ya. Oke, struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama, tujuan. Letaknya tujuan itu di mana? Jadi sebelum kalian menulis bahan dan alat itu kalian tulis terlebih dahulu tujuannya. Nah, di situ maksud dari tujuan prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan kalian buat. Ya, contohnya yang kemarin membuat layang-layang. Itu kan ada tujuannya apa? Kayak gitu. Terus contoh yang lain misalnya membuat tas dari anyaman bambu. Nah, di situ kalian tuliskan tujuannya apa kalian membuat tas tersebut, kayak gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua yaitu setelah tujuan yang kalian tulis, yang kedua bahan dan alat. Nah, ini juga sangat penting sekali ya anak-anak untuk kalian membuat teks prosedur. Kalian pasti harus menulis bahan dan alat ya. Isinya mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Jadi misalnya kali ini bahan, misalnya kalian membuat tadi tas anyaman ya. Sekarang contohnya membuat layang-layang. Nah, bahan yang digunakan itu apa aja? Kayak gitu. Bahannya yang pertama pastinya kertas ya. Terus yang kedua bambu ya. Terus yang ketiga benang. Benang buat ngikatnya itu loh, Rek, ya kan? Dan lain sebagainya. Terus alat yang digunakan, nah seperti gunting atau seperti lem. Terus sorry, lem itu berarti masuk ke bahan. Kalau alat itu yang kayak gunting. Terus misalnya kalau butuh silet ya silet, kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Nah, ini juga pasti penting sekali. Setelah kalian tulis bahan dan alat, pastinya kalian tulis langkah-langkah pembuatannya ya. Nah, berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Jadi harus urut. Yang pertama misalnya cara membuat layang-layang ya. Yang pertama membuat pola atau seperti apa. Terus yang kedua. Jadi setelah yang pertama harus ke dua secara urut ya. Nyambung dari tahap yang pertama dan yang kedua harus nyambung terus sampai seterusnya. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke macam-macam teks prosedur. Nah, ini macam-macam teks prosedur. Ada 3. Yang pertama teks prosedur sederhana, terus yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang terakhir teks prosedur protokol. Nah, Bu Rizky akan jelaskan nih prosedur sederhana dulu ya. Oke, teks prosedur sederhana isinya langkah-langkah yang sederhana. Umumnya terdiri 2 hingga 4 langkah saja. Nah, ini kalau prosedur sederhana ini sangat sederhana sekali dan sangat gampang sekali dilakukan ya. Oke, contohnya di situ mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Ada juga contoh yang lain, login Facebook, login IG, terus login apa lagi ya? Ya.
Oke, contohnya seperti itu. Kalau di teks prosedur sederhana ini kalian nggak usah rumit-rumit untuk melakukannya ya kan. Kalau misal menyalakan TV ya tinggal pencet aja ya kan, udah nyala ya. Oke, segampang itu dan sesimpel itu kalau teks prosedur sederhana. Oke, macam yang kedua yaitu teks prosedur kompleks, terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Maksudnya, dari langkah pertama sama langkah kedua dan langkah seterusnya itu harus berurutan, tidak boleh kayak nggak nyambung gitu dari langkah pertama terus kok tiba-tiba gini gitu ya. Itu bukan termasuk teks kompleks dan itu juga bukan termasuk teks prosedur ya. Contohnya, kalau kalau di teks kompleks itu langkahnya tuh sangat banyak sekali, mungkin kalau dibilang itu sangat rumit ya. Oke, contohnya cara pembuatan KTP atau mendaftar sekolah. Nah, kalau pembuatan KTP kalian itu harus, kalau kalian mau buat KTP ya anak-anak, kalian tuh pasti harus ke RT terlebih dahulu, minta tanda tangan Pak RT, minta tanda tangan Pak RW, terus ke balai desa, setelah ke balai desa terus ke kecamatan, terus seterusnya dan lain sebagainya kayak gitu. Nanti belum jadi kalian ke sana lagi kayak gitu kan. Tuh langkahnya sangat banyak atau rumit. Sudah paham ya anak-anak? Oke, lanjut ke teks prosedur protokol. Nah, teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus urut walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Nah, contohnya, jadi kayak ini langkahnya nggak urut ya kan, tapi hasilnya tetap sama. Nah, ini contohnya apa? Contohnya kayak kalian mau buat mie instan ya, di situ kan di kemasannya tuh kan ada caranya gimana dulu, bumbunya dulu kek yang dimasukkan di piring atau sebagainya. Kalau kalian biasanya misalnya minyak dulu yang dimasukkan ke wak panci, terus kalian bumbunya terakhir, itu kan terserah kalian asal hasilnya sama yaitu mie instan ya. Oke, lanjut, sudah paham ya anak-anak? Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari teks prosedur. Nah, bisa kalian baca sebentar. Nah, ini yang tadi Bu Rizky bilang, yaitu ini tujuannya anak-anak ya. Tujuannya, layang-layang merupakan salah satu main. Nah, itu tujuannya, tujuan. Jadi kayak contohnya seperti itu. Bisa dibilang itu pengantar umum. Nah, setelah itu di situ ada bahan yang digunakan. Nah, di situ dijelaskan juga. Nah, terus yang terakhir cara pembuatannya. Oke. Nah, ini termasuk teks prosedur apa? Nah, jadi ini teks prosedur kompleks karena banyak langkahnya. Oke. Oke anak-anak. Oke. Untuk selanjutnya, Bu Rizky akan menjelaskan lagi tentang contoh dari teks prosedur beserta struktur dan ciri kebahasaannya ya. Tolong yang belum mengerjakan tugas teks prosedur segera dikerjakan. Oke, Bu Rizky tunggu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.